A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang hari ini seperti biasa kita sesi lagi, kita belajar lagi. Sehat semua teman-teman? Sehat ya. Oke. Seperti biasa kita belajar bareng lagi, kita mengkalibrasi bareng lagi. Dan mungkin dalam beberapa pertemuan ke depan kita akan lebih belajar soft skill-nya gitu ya. Karena kan kemarin-kemarin udah lebih dari, kita udah ada 10 kali ya, ada nggak ya? 10 pertemuan dari awal? Belum ya? Ya. Intinya awal-awal kan kita ngisi nutrisi pikiran gitu kan. Tapi sekarang semoga si nutrisi pikirannya pelan-pelan bertumbuh. Tapi juga kita mencoba memberikan nutrisi buat si jiwanya gitu intinya. Oke. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita hening dulu sejenak, karena kita hari ini juga akan banyak menghening untuk istirahat sebentar. Boleh hening, dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Semoga kita udah sama-sama bisa hadir utuh di sini saat ini. Kita seperti biasa sama-sama belajar lagi dan sharing gitu. Dan hari ini kita akan, aduh ini kasihan aman ya, lewat. Ya, bisa gitu ya, oh hebat. Saya kayaknya nggak bisa deh. Sakti kayak plastik man ya, bisa lewat dari bawah. Oke. Silakan Mbak, boleh duduk dulu, pokoknya nyaman. Duduknya nyaman ya semua ya. Duduknya nyaman, bisa nyender, karena hari ini kita akan belajar relaksasi. Karena itu saya rasa penting banget untuk relaksasi di tengah-tengah kehiruk pikukan gitu kan. Dan sedikit kita akan bahas dulu sebelum kita masuk ke tahapan berikutnya. Yang kemarin-kemarin udah dilatih by the way? Ada latihan hari-hari diam dulu gitu, ada? Wah ini diam-diam gini, enggak sih kayaknya ya. Ya. Disarankan untuk dilatih karena itu skill. Yang namanya skill itu kalau kita nggak latihan kita nggak akan terlatih. Jadi oke, saya mau bahas dulu sedikit aja ya. Jadi gini teman-teman, sebelum kita masuk ke latihan ya. Pernah nggak ngerasa agak sulit mengambil keputusan? Pernah nggak? Bimbang, galau gitu pernah? Oke. Sering ya? Ya kalau sering bahaya sih, tapi nggak apa-apa. Oke. Padahal kalau kita bicara kan, ingat ya, setiap momen, kalau teman-teman sadari, setiap momen itu kita mengambil sebuah yang namanya keputusan. Pasti mengambil sebuah yang namanya keputusan. Nah, keputusan ini akan menjadi krusial. Kenapa? Karena keputusan ini akan menjadi sistem konsekuensi. Maksud dari konsekuensi adalah keputusanmu akan kembali kepada apapun yang terjadi pada dirimu gitu. Oke sampai sini? Berarti semua yang datang ke kita, datang dari mana awalnya? Keputusan. Termasuk milih pasangan keputusan nggak? Jadi jangan ngeluh, udah kan kamu yang milih gitu ya. Jadi kalau sekarang saya yang milih terus saya yang bete, agak aneh sih sebenarnya. Ya. Jadi segala bentuk apapun yang terjadi pada hidup kita, ini kita ngomongin hidup ya. Ini kita penting banget ngerti ini nih. Dalam hidup selalu ada keputusan dan setiap keputusan adalah konsekuensi yang akan datang kepada diri kita. Nah, keputusan yang kita pilih akan mengundang yang namanya peristiwa. Jadi yang mengundang datangnya sesuatu kepada kita tergantung apanya? Keputusan. Sampai sini clear? Berarti pertanyaan saya, pernah dengar kata-kata ujian nggak? Hidup ini penuh dengan ujian, pernah dengar nggak? Nah, berarti pertanyaannya ujian itu datang dari mana? Dari diri sendiri. Iya ya, kalau bahasa ini dari mana? Dari keputusan.
Maka jangan Allah menguji. Enggak, kamu yang memutuskan masalahnya. Sip ya. Jadi kalau kita bicara dalam perspektif ini, bahwa setiap keputusan itu akan mengundang yang namanya peristiwa. Saya memutuskan makan, maka peristiwa yang datang kenyang. Saya memutuskan marah, maka yang peristiwa yang akan datang adalah kemarahan juga gitu. Saya memutuskan berbuat kebaikan, maka yang akan datang adalah kebaikan. Jadi teman-teman, tolong ingat baik-baik dulu bahwa segala bentuk apapun adalah konsekuensi. Sekarang saya mau nanya, kita renungkan. Keputusan teman-teman, kebanyakan kira-kira diputuskan sendiri atau diputuskan oleh orang lain? Coba dirasain dulu pertanyaannya. Dirasain dulu. Pernah nggak dia nyebelin, aku jadi marah? Pernah nggak? Pernah nggak? Atau sering? Ini agak angkat dulu dikit. Nah, gitu. Pernah nggak aku marah gara-gara dia nyebelin? Pernah nggak? Sering ya? Nah, sekarang saya tanya. Kalau teman-teman marah gara-gara orang itu menyebalkan, kira-kira itu keputusan datang dari diri atau datang dari orang lain? Hah? Dari orang. Hah? Oke. Ini teman-teman udah makan siang belum ya? Rada-rada nggak konek ya ini. Kita ngopi dulu aja apa ya? Oke, ulang ya. Kita cuma ada dua aja. Satu, segala sesuatu yang ada di dalam diri, kita sebut internal world kita. Dan segala sesuatu yang ada di luar diri, namanya external world. Kalau saya mau pinjam pakai bahasa agama, external world itu namanya dunia. Internal world itu namanya akhirat gitu. Makanya kalau dalam tradisi Islam ada doa, Robbana atina fi, nah baru ke akhirat. Jadi dunia akhirat itu bukan tempat, tetapi kesadaranku aku di dunia atau aku di akhirat gitu kira-kira. Ya, nanti kita akan ngerti lebih dalam. Nah, sekarang pertanyaannya. Segala yang di luar itu kita sebut sebagai stimulasi. Atau kalau bahasa Gen Z sekarang disebut trigger. Pernah dengar kata trigger nggak? Pernah. Jadi yang di luar itu selalu akan menjadi trigger. Contoh, kalau ada orang nyebelin, trigger bukan? Trigger. Terus begitu teman-teman ngelihat nyebelin, langsung marah. Berarti aku marah gara-gara dia menyebalkan. Berarti kalau aku marah gara-gara dia menyebalkan, kita melakukan sesuatu gara-gara stimulasi. Betul nggak? Berarti keputusan marahnya gara-gara diri sendiri atau gara-gara orang lain? Kok diam gini? Marahnya alasannya gara-gara dia nyebelin, betul nggak? Sehingga kalau dia menyebalkan, aku jadi marah. Dia menyenangkan, aku jadi happy. Besoknya nyebelin lagi, jadi marah. Betul nggak? Berarti marah, happy, marah, happy, marah, happy banyak dikuasai oleh dunia luar atau banyak dikuasai oleh diri kita? Dunia luar. Temennya beli tas, pengen, ikutan beli. Tetangga beli mobil baru, pengen, ikutan beli. Ngelihat baju baru, pengen, ikutan beli. Kira-kira kita ini banyak dikontrol sama yang di luar atau keinginan kita yang sebenarnya? Di luar. Oh tadi nggak jawab gitu di awal lah. Suka nggak ngaku gitu ya. Berarti banyak banget sesuatu yang kita lakukan bukan atas dasar keputusanku. Betul nggak? Iya. Nah, saya pakai bahasa gampang ya. Keputusan di dunia luar itu namanya reaktif. Keputusan yang di dalam itu namanya proaktif. Contoh, aku tuh mau bergerak kalau ada yang nakut-nakutin atau kalau ada yang nyuruh, baru aku ngerjain. Berarti aku ngerjain gara-gara dia. Betul nggak kira-kira? Yes. Makanya maaf ya, motivasi itu ada di sini. Motivasi. Jadi kalau aku mengerjakan gara-gara aku memang mau mengerjakan, itu namanya motivasi. Tapi kalau aku ngerjain gara-gara ada duitnya, itu namanya transaksi. Nah, ada di sini nih. Transaksi.
Maka mikirnya untung mulu. Jadi ini untungnya buat gua apa ya? Gitu misalnya. Nah jadi kalau urusannya mikirnya cuma untung rugi, kemungkinan besar adanya di sini nih. Di luar. Sip ya. Makanya orang yang nyari untung, dia akan fokus kepada yang namanya upah. Tapi kalau orang yang termotivasi, dia akan fokusnya kepada hasil. Artinya, orang-orang yang di level proaktif, dia melakoni hidupnya. Kalau di sini, dia dalam tanda petik dipenjara oleh keinginan orang lain gitu kira-kira. Jadi budak di sini, benar. Pakai bahasanya slave atau budak. Jadi sekarang emang udah nggak zaman perbudakan, tapi kalau bahagiaku gara-gara kamu, berarti kita diperbudak nggak? Diperbudak sosial media nggak? Lagi kerja ngelihat temannya liburan, kesal, liburan gua harus kerja. Bisa gitu nggak? Jadi bad mood. Ngelihat apa, akhirnya apa? Kita banyak diperbudak oleh faktor eksternal kita. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, saya mau nanya ke pertanyaan awal kalau gitu. Jadi keseharian kita, keputusannya diambil oleh diri sendiri atau di-trigger oleh orang lain? Mana yang lebih banyak? Udah gitu dari tadi ngaku aja, udah gitu aja gitu ya sebenarnya mah. Dan maaf ya, kalau dalam konteks penelitian ini 98% loh. 98% yang kita putuskan bukan aku yang memutuskan. Dan di sini tuh cuma 2% nih. Sedih banget emang. Makanya kalau jadi orang yang kebanyakan, jadi ikut-ikutan aja gitu. Makanya orang yang bisa menciptakan, orang yang bisa menjadi pelopor, itu pasti nggak banyak. Sisanya cuma ikut-ikutan aja. Gitu. Nah jadi sekarang pertanyaannya, kalau aku nggak happy gara-gara kamu gitu, berarti kita lagi ada di kaum 98% gitu kira-kira. Tapi, dia mau nyebelin kek, mau enggak kek, aku memilih tidak akan bete sama apapun. Bisa begitu nggak sebenarnya? Bisa. Sampai sini dapat? Jadi teman-teman ini termasuk budak nggak kira-kira? Makanya kalau budak ini disebut slave. Kalau di sini disebut master gitu. Maka jadilah master untuk dirimu sendiri. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti bisa nggak mau dia nyebelin mau nggak, aku tetap happy. Bisa nggak? Bisa. Nah, gitu. Tapi sering nggak gitu? Sering. Nah sering, kapan ya terakhir ya? Nah kalau udah, kapan ya terakhir? Udah pasti jarang aja, udah gitulah kira-kira. Tapi poin saya dapat nggak? Dapat ya? Berarti ada nggak yang bisa bikin kita bahagia dari luar? Nggak ada. Yang dari luar hanya membuat atau membawa kepada kita yang namanya trigger. Urusan bahagia atau tidak, itu pilihanmu. Nah, kita menyerahkan semua pilihan ke dunia luar. Jadi kalau ingat nggak waktu awal, let's say ini remote control nih ya. Saya nyimpen remote control ini di orang lain nih ya. Tolong pencet, mau happy mau nggak kamu yang mencet deh, gitu kira-kira. Nah berarti kita penting nggak mengambil remote control ulang? Penting dong. Karena kita penting untuk menguasai diri. Coba sampai sini oke dulu nggak? Dapat ya? Dapat ya? Jadi besok-besok begitu ngelihat orang nyebelin, tar dulu nih. Ingat nih momen ini. Saya punya keputusan mau jadi marah atau enggak, urusan saya. Dia mau nyebelin mau enggak peduli. Pernah nggak ketika namanya dijelekin terus sakit hati? Pernah nggak? Kenapa sakit hati? Karena merasa bahwa apa yang diomongin benar. Betul nggak? Ada orang ngomong, jelek lu misalnya. Kita ngerasa bahwa jelek itu aku gitu. Enak aja gitu. Ketika dia ngomong jelek dan kita marah, berarti kita lagi ada di kondisi reaktif. Nah, saya pakai bahasa yang lebih gampang aja ya. Reaktif itu artinya mabuk. Kalau proaktif artinya sadar. Jadi keseharian lebih banyak sadar, lebih banyak mabuk. Mabuk. Meskipun pada nggak minum wine, nggak minum bir, mabuk semuanya. Kenapa?
Dimabukkan oleh apa? Dimabukkan oleh trigger, dimabukkan oleh stimulasi yang kita nggak punya kontrol diri bahwa aku bisa selalu memilih aku untuk bahagia mau apapun di luar yang terjadi gitu. Sampai sini oke? Biar enggak itu gimana? Gimana Bu? Biar nggak gampang terpengaruh dengan eksternal, biar kita kuat. Biar kuat ya. Nanti ada 15 caranya. Nah, 15 stepnya. Kita mulai ya. Step pertama, latihan. Step pertama apa? Step kedua, latihan. Step ketiga, latihan. Sampai ke 15 semuanya latihan. Jadi kalau teman-teman nggak pernah latihan, jangan harap remote controlnya bisa kita ambil. Dan sorry to say, ketika kita bisa mengambil remote control dan tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal, disitulah yang disebut kebahagiaan. Mau dia nyebelin, ya udah. Mau dia oke, ya udah. Aku tidak terpengaruh mau dia baik atau enggak. Aku selalu akan membuat kebahagiaanku tetap tumbuh. Maka kalau kita masih menaruh kebahagiaan ke orang lain, nyimpen remote control bahagia di orang lain, berarti kita masih mabuk atau masih jadi budak gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Kenapa? Nah, latihannya gimana? Kan gitu pertanyaannya. Sip, itu bagus. Yang kemarin itu sebetulnya udah pintu mulai masuk tuh. Latihannya adalah kita belajar tenang dalam setiap keadaan. Nggak ada lagi. Makanya kalau kita tidak tenang dalam setiap keadaan, apalagi untuk tenang itu susah banget gitu. Udah aja. Jadi nanti kata kuncinya adalah, gimana sih 15L ini? Kata kuncinya adalah, aku melatih untuk tenang dalam setiap keadaan. Berarti mengurangi tingkat panik, mengurangi tingkat terlalu cepat mengambil keputusan, mengurangi tingkat untuk terlalu cepat mengambil kesimpulan. Berarti aku penting melakukan yang namanya berjarak gitu kira-kira. Sampai sini oke? Jadi teman-teman kita penting ngerti dulu pengetahuannya, nah abis ini nanti kita latihan. Dan kalau latihan ini nggak dikerjain, ya nggak bisa lah gitu. Nggak mungkin pengen berbuah kalau kita nggak nanam gitu kira-kira. Makanya nanti dalam tradisi Islam, kenapa kita disuruh latihan ini sehari 5 kali? Namanya sholat. Tapi menariknya karena orang nggak ngerti sholat itu apa, akhirnya kebanyakan orang yang sholat dalam keadaan mabuk. Makanya janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Padahal sholat itu adalah cara yang one of the best untuk kita si 15L ini gitu. Sampai sini oke? Dapat? Bisa dimengerti? Dah. Nah, sekarang ulang dulu. Berarti semua apapun yang pada kita datang dari apa? Keputusan. Berarti keputusan bisa datang dari dunia luar atau keputusanku. Oke? Berarti disitulah kita penting banget. Dalam setiap mengambil keputusan, bahasanya adalah waspada. Kalau di perspektif Jawa itu ada kata-kata eling lan waspodo. Kamu udah penting untuk eling sadar dan kamu harus melakukan yang namanya kewaspadaan. Berarti kalau remote controlnya disimpan di luar terus, jarang eling, jarang waspada gitu kira-kira. Waspadalah terhadap semua keputusan karena apapun yang dikatakan orang lain itu bukan dirimu. Jadi kalau mulai besok disebut sama orang lain, jelek lo, gampang. Emang, udah selesai. Dia happy, kitanya juga nggak kenapa-kenapa. Orang dia ngomongin, pesek lu, marah, enak aja. Padahal emang pesek, mau gimana? Hitam lu, emang hitam. Betul nggak? Sehingga kita tabrakan terus sama, nanti di antara kita mengambil keputusan, nanti kita punya data di situ. Sampai sini clear? Oke? Dapat? Tadi ini diam-diam gini tuh udah mabuk, udah sadar atau belum nih? Nah, dapat ya? Sip. Nah, setiap keputusan itu nanti diambil dari dua. Dari dua.
Satu, namanya adalah program. Yang kedua, namanya intuisi. Jadi yang satu namanya program, yang satu namanya intuisi. Kalau kita mengambil keputusan dari program, katakanlah kalau pakai bahasa yang lebih gampang, program ini kita sebut ego aja. Intuisi ini adalah pandangan murni namanya. Jadi nanti petunjuk ada di sini, kesadaran ada di sini, ide ada di sini, semuanya ada di sini. Maka orang yang jarang menggunakan intuisi, dia akan selalu digunakan oleh ego dan programnya gitu. Di mana ego dan program ini, pikiran, perasaan, dan emosi. Di mana intuisi ini, kalau pakai bahasa umum dan awam disebut hati nurani. Jadi keputusan itu kebanyakan karena kita masuk kepada reaktif, jadi di sini. Ini mabuk tuh ada di sini. Sadar tuh ada di sini. Maka ketika ego menguasai hati nurani, berarti ego lagi menutup hati nurani. Betul nggak? Yes. Menutup bahasa Arabnya kafir. Jadi orang yang kafir adalah orang yang menutup hati nuraninya oleh keinginannya. Oh, di sini tuh nanti akan banyak keinginan nih. Kalau di sini kebutuhan. Yang bikin pusing hidup kebutuhan atau keinginan? Ya udah. Teman-teman banyak keinginan nggak? Berarti banyak mabuknya nggak? Makanya di Quran, salah satu pintu masuknya setan adalah melalui keinginan. Jadi banyak pengen, banyak setannya nggak kira-kira? Sip ya. Dan setan-setan itu sekarang rata-rata hadir ada di mana? 11-11, 12-12. Nah gitu, udah di situ aja. Maka nggak butuh, pasti beli gitu. Kompulsif. Habis gitu FOMO. Aduh nggak dapat, harus dapat gitu. Pusing sendiri nanti. Padahal nggak butuh-butuh amat sih gitu. Duitnya nggak cukup. Nah begitu pengennya gede duitnya nggak cukup, jadi korupsi. Pinjol. Pinjol kurang, judol. Bolak-balik aja. Nah kita nanti akan masuk ke lingkaran setan. Ingat ya, ngomongin setan tuh jangan ngelihat yang lain, bukan setan gitu tuh. Nah. Teman-teman kalau mau ngelihat setan gampang, ngaca udah dapet aja. Gitu. Sampai sini oke? Dapat ya? Supaya nanti kita ngerti bahwa akar semua penderitaan hidup itu cuma ada satu aja. Keinginanku tidak terjadi, dan apa yang terjadi nggak sesuai sama keinginanku. Beres aja udah. Berarti pertanyaannya, yang bisa kita atur yang kejadian atau keinginannya? Yang bisa kita kontrol yang kejadian atau yang keinginannya? Keinginan kita. Jangan terlalu sibuk ngontrol sesuatu yang kita nggak sanggup. Udah gitu aja. Duh, negara lagi pusing. Udahlah, bukan urusan kita lah gitu. Negara dipikirin. Itu ada apa namanya? Ada skupnya lah gitu kira-kira. Yuk kita mulai latih. Carilah sesuatu yang bisa kita lakukan dengan kapasitas kita masing-masing gitu kira-kira. Makanya kalau aku tahu kapasitasku, aku tahu ukuranku, kita akan selalu selaras gitu kira-kira. Yang bahaya, wadahnya 1 liter, pengen 100 liter gitu. Puyeng pasti. Nah, uang 1 juta, pengen 16 Pro Max iPhone gitu misalnya. Puyeng. Berarti yang membunuh kita dalam tanda petik, keinginan atau kebutuhan? Sip. Kalau butuh tuh cuma 1, pengennya 5 gitu. Udah punya 5, ngerasa nggak punya juga sih gitu. Betul nggak? Berarti kalau kita masih dikuasai oleh pikiran, perasaan, emosi, pikiran, perasaan, emosi, pikiran, perasaan, emosi, mabuk, keinginannya makin gede, pasti makin keputusannya pasti makin ngebuat kita jadi nggak bahagia gitu kira-kira. Sampai sini clear? Clear? Dapat ya? Dah. Nah, sekarang pertanyaannya, berarti kalau tadi pertanyaan gimana latihannya? Latihannya adalah mendengarkan intuisi. Itu aja.
Karena yang kita dengerin biasanya bukan intuisi hati nurani, yang kita dengerin biasanya pikiran, perasaan, emosi. Gara-gara emosi, pukul. Gara-gara perasaan gak enak, kabur. Gara-gara apa, pikiran yang gimana kalut, minum. Dan macam-macam. Sehingga ini akan masuk ke dunia ilusi gitu. Ini kita sebut sebagai dunia sejati gitu kira-kira. Sip ya. Jadi jangan-jangan kebanyakan kita ini ada dalam ilusinya tapi dia nggak sadar gitu. Ilusi itu kayak hayalan gitu ya? Hayalan. Jadi dia tuh hidupnya tuh di masa depan, di masa lalu. Lagi di kantor mikirnya nanti makan siang apa ya, padahal di sini nih. Di tempat makan siang, aduh nanti gimana ya, udah loncat lagi gitu. Di rumah mikir di kantor mikir di rumah, diulang-ulang terus. Mengalami itu nggak? Iya. Itu kan kerjaan pikiran. Dan ketika kita loncat-loncat ke belakang ke depan terus, kapan mau fokusnya gitu? Makanya ketika kita hidup tidak memiliki skill untuk fokus, kita akan banyak ngeluh pasti gitu. Sulit bersyukurlah bahasa gampangnya gitu. Karena nggak fokus. Dan kita ini terlatih untuk tidak fokus, terdistraksi gitu. Daya misalnya punya tugas ngemail, set ngemail. Begitu buka handphone, ting, notifikasi TikTok, pencet dulu, tot. Padahal mau ngapain? Nah, buka, scroll, ting, WAG. WAG-nya WAG bestie lagi ngegosip, cetek, pencet, komen. Sadar-sadar udah 50 menit si bosnya nelpon, kok belum ngemail? Oh iya ya, baru balik ke email. Mengalami gitu nggak? Dalam artian kita kekurangan fokus karena kenapa? Kita kecanduan terdistraksi oleh faktor luar gitu. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang bisa ngelatih fokus kita? Diri sendiri. Nggak akan ada yang bisa yang nolong aja udah. Semakin kita pengen ditolong sama orang untuk memperbaiki diri kita, untuk membuat kita bahagia, semakin kita akan jauh dari itu gitu. Fix. Kenapa? Karena nggak akan ada faktor eksternal yang akan memuaskan internal kita tuh nggak akan ada. Jadi kalau kita nyari segala sesuatu yang bentuknya ideal, pokoknya gini deh teman-teman, kalau kita hidupnya penuh dengan harus, udahlah, siap-siap menderita aja. Kamu tuh harus, udah selesai itu. Beres aja. Termasuk harus sholat. Karena sholat bukan harus, tapi aku perlu. Beda nggak? Kecuali ya anak TK SD. Nah kamu harus ya, nggak apa-apa, dia membentuk dulu habits gitu. Tapi begitu udah dewasa, sholat kan bukan keharusan, tapi keperluan. Karena kalau harus, pasti ada dorongan dari sini nih. Aku tuh harus ya tahun ini nikah misalnya. Oh semakin ditekan, semakin jauh aja. Kenapa? Pasti. Makanya apa yang ditekan pasti semakin ditolak, menolak, udah pasti aja. Gitu ya. Makanya nanti kita akan ngerti bahwa semesta tuh menarik banget. Dia bukan dicari tapi kitanya bersedia. Nanti kita ngerti ke situ. Sesaat kita bersedia, datang deh pokoknya. Makanya jangan dikejar tapi diundang. Ngejar tuh capek, tapi kalau mengundang selesai. Contoh, saya punya kebun, pengen ngundang kupu-kupu, pengen dapat kupu-kupu, kupu-kupunya saya ambil cari keluar. Capek udah puluhan tahun, atau enggak lebay banget sih ya, 5 tahun lah gitu, ngejar mulu. Saat ini saya mau berhenti ngejar, saya beresin taman saya percantik taman saya, kupu-kupu datang nggak kira-kira? That's it. Semakin kita memperbaiki diri, semakin kita akan mengundang apa yang seharusnya menjadi misi jiwa kita gitu. Jadi sesaat nanti kita ngerti bahwa yang terpenting adalah melakukan self-development terus, perbaikian dari terus. Karena kenapa? Ini taman kita, kalau tamannya indah, tamannya bunganya bagus, wangi, kupu-kupu datang deh gitu kira-kira. Jadi sesaat kita ngejar, siap-siap nggak akan ketemu. Tetapi sesaat kita memperbaiki, sesaat kita melakukan pertumbuhan, sesaat kita ngeberesin terus yang ada di sini, itu pasti akan datang gitu kira-kira. Masuk kejar haji ke Masjidil Haram. Semuanya. Ya kan nyari Tuhan sekarang ke Masjidil Haram ya. Emang Tuhan di Tebet nggak ada ya?
Ada kan dia meliputi gitu. Gitu. Nah, itulah kenapa kita penting melakukan segala sesuatu, melakukan dengan pengetahuan. Bukan karena pokoknya, katanya, nggak ada argumen, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sip, dapat ya? Oke, mudah-mudahan abis ini teman-teman nggak terlalu hektik gitu. Lebih tenang, lebih calming, lebih dapat bisa ngedengerin intuisinya. Karena teman-teman, saya to the point aja ya, tidak ada petunjuk yang lebih baik daripada intuisi yang langsung datang ke dalam diri kita. Nggak ada. Maka orang yang sudah mendengarkan intuisinya nggak akan banyak nyari validasi dari luar. Nggak akan banyak, aku tuh harusnya gimana? Ya diri kamu kok nanya ke aku sih gitu. Kan menarik gitu. Maka orang yang bimbang adalah orang yang tidak mau mendengarkan intuisinya. Pernah dengar istilah lupa diri nggak? Iya. Lupa sama diri sejatinya. Lupa kalau di dalam kamu tuh udah ada petunjuk yang langsung datang yang nggak pernah kamu buka sih gitu kira-kira. Kenapa? Terlalu sibuk ngedengerin orang sih masalahnya. Maka jadikanlah semua yang di luar kita itu hanyalah informasi, tapi keputusan datanglah atau pilihlah dari sesuatu yang sejati yang sudah diberikan kepada dirimu. Makanya kalau pinjam bahasa Quran, ada kalimat gini di surat 29 ayat 49 itu kalimatnya gini. Bal huwa ayatum bayyinah fi sudur. Quran sejati itu di dalam dirimu gitu. Petunjuk tuh udah ada di sini nih. Cuman kamu nggak pernah mengakses aja. Kenapa? Karena kamu terlalu sibuk nyari petunjuk yang di luar gitu. Padahal yang di luar itu belum tentu pas buat kita gitu. Makanya kalau kita nyari validasi terus keluar ke orang lain, bener, udah deh, kita akan hanya diperbudak oleh ini nih. Gitu kira-kira. Nah sekarang pertanyaannya, kalau petunjuk udah ada di dalam, berarti semua jawaban udah ada nggak kira-kira? Ada. Berarti masing-masing kita udah ada petunjuk nggak kira-kira? Ada. Makanya kalau saya boleh bilang bahwa saya tuh datang kemana-mana cuman jadi bidan aja sih. Membantu melahirkan bayi-bayi petunjuk di dalam yang nanti brojol gitu kira-kira. Karena saya nggak bisa ngasih pencerahan. Kalau suka ada, Kang Abu makasih ya pencerahannya. Enggak, saya nggak ngasih pencerahan. Saya cuma membantu melahirkan karena pencerahannya udah ada. Udah di dalam dirimu. Tapi memang perlu pancingan, salah satunya pancingan apa? Berpikir, menggunakan nalar, ngajak diskusi. Itu kan sebetulnya sama-sama saling melahirkan pencerahan gitu kira-kira. Teman-teman begitu dapat sesuatu misalnya ya insight, suka gini nggak? Oh, suka gitu nggak? Ah, iya nggak? Itu oh atau ah itu tuh adanya dari dalam nggak sebenarnya? Udah tahu, cuman lupa. Oh iya ya. Nah, dapat aha moment. Nah, emang aha moment datang dari saya? Enggak. Tidak akan ada orang yang bisa memberikan pencerahan tuh nggak ada. Makanya Nabi Muhammad menggunakan terminologi sahabat. Sahabat itu saling melahirkan, saling membidani gitu. Makanya kenapa kita perlu diskusi, kita perlu belajar bareng. Kenapa? Dengan belajar bareng, kita sama-sama sedang melahirkan pencerahan yang ada di dalam gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sip? Jadi teman-teman udah punya petunjuk belum? Oh, udah lah, masa kita nggak dikasih petunjuk? TV baru, BNIB, brand new inbox, itu pasti dibungkus, dikasih manual book di dalam bungkusnya, betul nggak? Iya dong. Masa TV aja di dalam bungkusnya petunjuknya? Kita manusia di luar, kan nggak mungkin gitu. Sip ya? Makanya nanti kita akan ngerti, jangan terlalu sibuk nyari petunjuk di luar diri kita, karena kitab suci yang paling esensial, yang langsung diciptakan sama Tuhan adalah dirimu. Ini kan kitab suci tertua nih, kitab suci teresensial. Makanya kalau kita mau mendapatkan petunjuk, jangan keluar tapi ke dalam gitu intinya. Clear? Oke? Nah, berarti kalau gitu, si intuitif ini penting nggak untuk kita hadirkan? Nanti teman-teman boleh cek ya, Einstein aja sampai bilang, kita itu dianugerahi yang namanya intuitive mind. Sebagai sesuatu yang sacred, kata Einstein, sakral. Nah, rasio di sini itu sebetulnya pembantu gitu. Jadi sebenarnya pikiran, perasaan, dan hati, emosi, itu cuma ngebantuin nurani aja sih sebenarnya. Cuman Einstein sendiri bilang, society kita atau masyarakat itu tuh kebalik. Ini dijadiin yang penting, ini belakangan gitu kira-kira. Makanya jarang orang mengambil keputusan dengan intuisi. Tapi ngambil keputusannya dengan apa? Dengan ego. Berarti kalau keputusannya ego,
konsekuensi yang datangnya ego lagi nggak kira-kira? Udah pasti. Makanya teman-teman jangan heran kalau masalah yang itu diulang-ulang terjadi lagi. Berarti kita mengambil keputusan yang sama diulang-ulang. Ketemunya yang gini lagi. Ketemunya yang gini lagi. Berarti kita nanam sesuatu yang sama terus gitu. Dan biasanya habis gitu nyalahin terus situasi. Iya emang aku tuh nggak pernah dapat orang yang beneran sayang sama aku misalnya. Karena tiap hari ganti pasangan gitu lagi. Padahal yang ngundang dia gitu siapa? Keputusan kita. Gitu. Nah, setidaknya kalau kita udah mulai ngerti ini, satu hal teman-teman, enggak banyak nyalahin siapa-siapa, udah gitu. Aku tuh gini gara-gara kamu, itu udah pasti mabok berat aja. Dah. Aku tuh gini gara-gara mereka, aku tuh gini gara-gara ditunjuk terus keluar. Lupa bahwa segala bentuk apapun adalah konsekuensi yang kita pilih dari yang namanya keputusan. Sampai sini clear teman-teman? Dapat something? Dapat ya? Ya. Itu kan tadi yang tadi konsep kupu-kupu tuh dia bagus tuh ya. Kupu-kupu tuh jadi pujar, tapi kita yang nanam bunga biar dia datang. Betul. Nah kita kan itu tadi kita harus perbaiki diri gitu ya. Betul. Biar kebaikan itu datang ke kita gitu ya. Betul. Nah, cuman kebaikan yang apa, contohnya apa aja sih yang harus diperbaiki? Ya. Kan nanti ibu dapat jawaban sendiri. Iya. Kan saya nggak tahu apa yang salah di ibu. Nah, makanya supaya ibu tahu apa yang harus diperbaiki, berarti harus masuk ke ruangan apa? Intuisi. Nah, ruangan intuisi ini hanya akan terbuka lebar ketika kita hening, gitu maksudnya. Makanya orang yang jarang hening, jarang menjeda, sibuk mulu, kejar, gapai. Dia jarang banget main ke ruangan intuisinya gitu. Terus, gimana caranya cuan ya? Dipikirin cuan lagi gimana ini, kapan ini, apa, bla 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 bla. Dia akan muter-muter di sini terus gitu. Nah nanti ketika kita masuk ke ruangan intuisi akan ngasih tahu, kamu tuh ya kayaknya terlalu julid deh sama orang misalnya. Nah ngerti, oh oke. Kan kalau dikasih sama orang lain kita nolak. Tapi begitu intuisi yang ngasih tahu, nanti relate banget. Dan setiap intuisi pasti pas sama kita semua. Kalau mungkin, ingat nggak? Ini biasanya kalau terjadi mau nikah sih. Sebelum nikah kamu istiqoroh. Pernah dengar nggak gitu? Istiqoroh itu kan masuk ke ruangan intuisi sebenarnya. Misalnya calonnya ada 2 istiqoroh yang mana? Tadi Allahu Akbar, tapi mikirnya dia lebih ya deh. Udah di sini juga gitu. Misalnya. Ya gini-gininya kan cuman cosplay aja gitu. Padahal si intuisinya nggak kepake gitu. Padahal kan inti dari kita mau sholat, mau puasa, mau umroh, mau haji, sebetulnya adalah sarana membawa kita menuju kepada ruang intuisi gitu. Itulah di setiap agama, khususnya di Islam, ada ritual. Supaya kita bisa dapat ke sini gitu. Oke ya, seenggaknya teman-teman udah ngerti ini, begitu mau ngambil keputusan, diam dulu, tar. Ini ego apa intuisi ya? Itu dulu aja. Itu udah bagus banget. Membedakannya gimana sih? 10 menit lagi tenang. Itu jawaban ini tenang. Ini pada pengen buru-buru aja sih ya nggak? Ada Quran nggak ya? Boleh bukain nggak? Satu surat aja, satu ayat aja. 2137. 21 Al-Anbiya ayat 37. Ya udah jangan, kata di Quran juga kamu tuh tergesa-gesa sih gitu, santai aja gitu. Lanjut Bu. Maka janganlah kamu minta kepadaku berdatangannya dengan segera. Udah. Sekarang pada pengen cepet nggak? Ya Allah, gimana caranya? Pokoknya besok aku harus punya jodoh aja. Nggak bisa. Instan. Belum jatuh tempo. Makanya jangan pernah minta untuk cepat. Karena nggak mungkin gitu. Tambah lagi deh, 16 ayat 1 Bu. 16 ayat 1. Udah ada ketetapan tuh, udah kamu nggak usah meragukan. Lanjut. Maka janganlah kamu meminta agar disegerakan datangnya. Jangan meminta apa? Disegerakan. Jadi sekarang kalau orang yang semoga segera, berarti kalau ada kata segera, cepat-cepat, kira-kira intuisi atau ego? Sip, mantap. Sip ya. Jadi Quran mau ngasih tahu kamu jangan rusuh lah gitu kira-kira. Emang mau kemana sih gitu intinya. Dapat ya?
Clear ya? Dah, belok dikit. Nanti semua pertanyaan pelan-pelan akan ngerti. Saya ulang dulu ya, saya ulang dulu. 1, semua adalah keputusan. Keputusan datang dari 2. Sebenarnya nanti teman-teman ini partikelnya banyak banget, tapi kita mudahin aja supaya kita cepat ngerti dulu lah gitu. Ya, supaya kita esensinya dapat dulu gitu kira-kira. Nah, si keputusan itu datang dari pikiran, perasaan, emosi atau dari intuisi. Dapat ya? Nah, sekarang saya tanya. Pikiran, perasaan, emosi, terutama yang namanya pikiran, sibuk banget nggak? Sibuk. Makanya, orang yang tidur, itu pikirannya belum tentu ikut bobo, belum tentu ikut tidur. Maka orang bangun tidur tuh nggak fresh karena kenapa? Matanya merem tapi ininya wih gitu. Mikirin cuan mulu gitu misalnya. Mikirin jodoh mulu gitu misalnya. Kapannya gue beres jomblonya gitu misalnya. Di satu sisi yang nikah berantem pusing, yang jomblo juga pusing juga. Semua jadi pusing aja pokoknya. Karena kita akan menemukan masalah pada level apapun, pasti. Jadi nggak bisa, enak ya kamu punya pasangan, yang punya pasangan gue juga pusing. Yang saya yang punya pasangan, enak ya kamu nggak punya pasangan, nggak ada yang ngatur, enggak gue juga pengen. Udah, pokoknya semuanya bakal ke situ aja pada dasarnya. Berarti urusannya bukan A, bukan B, bukan C, bukan pasangannya, bukan eksternal apa dan lain-lain, tapi aku mau menggunakan level yang mana gitu kira-kira. Nah teman-teman, itulah kenapa banyak orang meditasi atau menghening ketiduran. Kenapa? Karena dia lagi posisi nyaman, dia perlu istirahat. Karena waktu bobo malamnya, banyak dia lagi nggak istirahat gitu. Jadi tidur belum tentu, istirahat belum tentu. Wah nanti kita bahas pelan-pelan ini satu persatu gitu. Tapi intinya kita ngerti dulu bahwa oke, ada intuitive mind kita, ada rasional mind kita, ada hati. Kita pakai bahasa umum aja ya, ada hati nurani, ada ego, udah gitu aja dulu. Setidaknya, big pause. Pause dulu, kalau mau mengambil, nih. Ingat, keputusan akan menghadirkan peristiwa. Mungkin kalau kita pinjam terminologi yang juga sekarang lagi happening, istilahnya, peristiwa ini disebut karma, gitu kira-kira. Pernah dengar istilah karma nggak? Iya, karma itu datang dari keputusan. Karma itu artinya action. Action itu akan mengundang akibat. Gitu. Sip ya? Nah, sekarang saya tanya. Berarti, teman-teman, ini saya mau bagi 2 aja ya. Kalau egonya on, intuisi off. Berarti kalau saya mau meng-on-kan intuisi harus diapain? Egonya di-off-kan. Maka kalau saya melihat dengan intuisi, saya ngelihat dengan pandangan seapa adanya. Oh enak banget lah kalau ngelihat pakai intuisi tuh nggak ngejudge, nggak gimana-gimana, just be flow, that's it, dah. Kenapa? Karena kita menutup semua konsep ada di sini, keinginan, kebencian, kedengkian itu semua ada di sini. Kalau ini off dulu sesaat, dia akan muncul. Nah sekarang pertanyaannya. Pikiran, perasaan, emosi, dia dapat trigger nggak? Dapat trigger nggak? Dapat dari apa? Panca indera. Apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dirasa pikir, apa yang dilihat, apa yang didengar, itu semua kaitannya sama panca indera. Contoh. Satu lagi ya. Tadi kan 16 ayat 1, sekarang ke 78-nya coba. 16 ayat 78-nya. 16:78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Kamu nggak tahu apa-apa, terus? Dan dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersih. Sip, dikasih nih alatnya. Satu buat belajar, satu buat sadar gitu. Toolsnya apa? Ingat nggak pertemuan kedua apa ketiga? Pendengaran, penglihatan, hati, lidah, tangan, kaki, kulit, dan seterusnya.
Jadi semuanya intisarinya adalah bagaimana si panca indera kita ini tidak memberikan banyak impuls atau banyak yang namanya stimulasi kepada pikiran, perasaan, dan emosi. Teman-teman, kalau maaf ya, keinginan datang dari lihat dulu atau dengar dulu nggak? Set. Mulai tuh. Oke nih, Shopee misalnya. Set. Atau, tahu nggak, tetangga baru beli tas baru misalnya. Dengar nggak? Dari dengar, lihat, nah datang. Jadi keputusan banyak dipengaruhi oleh panca indera nggak? Iya. Sok teman-teman, matanya nggak ngelihat, kupingnya nggak ngelihat, aman aja hidup. Ya, tapi kan ya nggak gitu juga kan. Pernah nonton Matrix nggak? Di film Matrix, si Neo, si jagoannya, dia jadi super jagoan ketika matanya buta. Kenapa? Karena dia nggak ketipu lagi sama wajah, merek. Kenapa? Yang aku lihat adalah vibrasinya. Yang aku lihat adalah frekuensinya. Jadi dia udah nggak ngelihat lagi wajahnya gimana, mereknya apa, pangkatnya apa. Nggak peduli buat dia. Kenapa? Karena vibes nggak bisa bohong. Gitu. Jadi kalau kita banyak tertipu oleh kemasan, oleh merek, kita lupa bahwa konsekuensinya adalah ketika kita sibuk dengan konteks yang namanya panca indera, hati-hati sama panca indera. Karena ini fragile. Fragile itu apa ya? Rapuh. Nih ya teman-teman, kalau spidol ini saya masukin ke air, jadi kayak bengkok nggak? Iya. Padahal sebenarnya spidolnya lurus nggak? Makanya terjadi bias pandangan. Dari jauh ada yang megang tangan pasangan kita misalnya, datang langsung tonjok, padahal dia lagi nolong. Bisa nggak? Bisa. Jadi hati-hati sama panca indera. Hati-hati aja. Karena ini sangat-sangat fragile. Jadi kalau mau milih pasangan, merem dulu. Enak nggak gitu? Bukan ngelihatnya gitu. Artinya, vibes-nya enak nggak gitu? Karena pada akhirnya, ya. Tapi semua itu sebenarnya... Bermasalah sama pasangan nggak? Ya. Tapi sebenarnya semua itu tuh bisa kita kontrol sama diri kita sendiri nggak sih sebenarnya? Kan kita lagi bahas itu. Bisa dong. Dengan cara tuh kayak, kan tadi kita merenung, harus merenung. Iya. Dengan hal cara lain tuh bisa nggak? Tanpa kita harus merenung dan fokus gimana sih? Iya, gimana? Intinya mengontrol diri kita sendiri ya? Saya akan jawab sementara sekarang, nggak bisa. Karena kalau mbaknya nggak punya waktu buat diri sendiri, kapan mbaknya akan memperbaiki diri? Tapi kan kita nggak tahu nih, kita tuh udah berubah apa belum yang menjadi lebih baik, kan kita nggak tahu nih ya. Iya. Kan orang lain lah dia menjadi lebih baik. Yang menilai kan orang lain ya. Iya. Kita kan nggak bisa menilai diri kita sendiri. Taunya kita berubah dan bisa lebih, jatuhnya lebih sempurna lagi. Iya. Gimana caranya? Ya sekarang pertanyaannya simpel aja, hidupnya jadi lebih tenang nggak? Hidupnya jadi lebih banyak konflik nggak? Kesehariannya tuh ringan nggak? Atau berat banget gitu? Masa nggak bisa dirasain? Jadi semua itu tergantung ke diri kita sendiri. Cara menghadapinya. Yes. Dan kadang kan orang, iya nih aku bersyukur nih dengan keadaan kayak gini, tapi sebenarnya enggak. Enggak, itu kan cuma basa-basi. Apalagi ngomongin, aduh bersyukur ya kenapa orang lain susah gua nggak. Itu mah ngehina namanya, bukan bersyukur gitu. Ngebandingin kan? Benar nggak? Gini, bersyukur itu artinya terbuka terhadap realitas. Orang yang bersyukur adalah terbuka terhadap apa yang datang, itu namanya bersyukur. Makanya lawan kata syukur itu kufur, ketutup. Jadi realitasnya apa? Ditutup-tutup gitu. Makanya dia kufur gitu. Dapat ya? Aku mau nanya sama mbaknya, tadi siapa namanya? Mbak Eka. Mbak Eka pernah ngerasa nggak bahwa hari ini tuh berat banget gitu kesehariannya? Pernah kan? Tapi pernah ngerasa nggak, aku tuh ringan deh hari ini, pernah nggak? Oh, Mbak Eka jarang ringan berarti orangnya ya? Iya, ya. Ya kelihatan sih. Iya, dari pertanyaannya udah kelihatan sih. Hah? Kayaknya berat banget deh hidupnya ya. Nggak, tapi kan ada kan lagi ringan gitu lagi. Ada ya? Bisa ngerasain itu nggak? Iya dong, masa nggak bisa? Sip ya? Jadi indikator parameternya adalah aku tahu at least, aduh hari ini tuh enak deh.
konflik rendah, nyaman, gitu. Tapi ada bad day. Tapi anyway, teman-teman maaf suka ada ngomong, aduh this is bad day. Nggak ada bad day, yang ada bad moment. 5 menit doang yang bad day, jangan diomongin 24 jam jadi nggak bagus. Enggak dong. Gitu. There is no bad day, yang ada bad moment, titik. Apalagi udah langsung, aduh hidupku tuh emang berantakan, hidupku berantakan. Ya elah, ini kan masih hidup juga gitu. Atau aku tuh gagal, tar dulu. Pokoknya teman-teman, sesaat kita menyimpulkan apapun, mati udah. Intuisi mati. Jadi jangan mengambil kesimpulan dalam hidup. Karena hidup berjalan. Ongoing proses gitu. Dapat, Pak? Tapi kalau misalnya teman kita nih, udah dari pagi tuh udah kita bikin bete, udah dibikin bete dari pagi, otomatis kan naik moodnya bete terus. Itu cara mengontrol biar nggak bete lagi, sedangkan kita tuh kayak seharian banget sama dia gitu loh. Iya. Ya. Udah ya. Iya, oke. Saya straight to the point. Udah mending putus aja lah, putus udahlah gitu. Iya, oke. Bentar ya ini, aduh, kenapa sih? Bentar ya, punten, biar ini rekaman bagus juga. Iya, kan biasanya kalau cewek tuh kan moodnya swing banget. Nah, mulai nih. Nah. Kalau cewek tuh ya, nah udah mulai tuh. Itu tuh udah di sini nih. Mengklasifikasikan. Cewek tuh ya, kalau cowok tuh ya, gitu. Di sini nih. Makanya memang sih kita beneran banget penting untuk tahu tentang diri kita, fisiologis kita gitu. Ya. Nah, jadi apa real problemnya apa sebenarnya? Kenapa aku kalau cara mengatasinya tuh Kak, misalnya tuh kita tuh udah bete dari pagi sama orang itu seharian. Iya. Cara mengatasinya biar nggak terlalu bete. Ya, oke. Sekarang pertanyaan saya gini. Bete dari pagi itu karena Mbak Eka terlalu sibuk untuk menilai si lingkungan ini gitu. Padahal tapi diriku kayak yang cuek, ya udah kayak memakluminya, emang sikapnya kayak begitu. Nah, itu bukan memaklumi namanya. Itu namanya nggak peduli. Cuek. Oke? Kalau cuek nggak akan nyembuhin. Tapi kalau Mbak Eka menerima, beda dong. Contoh, saya kasih contoh. Denial. Aduh, kalau pakai bahasa Inggris enak sih. Kalau cuek itu namanya ignore. Kalau nerima namanya embrace. Contoh. Saya lagi nyetir di lampu merah nih ya. Oke. Ada pengamen. Saya udah nyiapin 10.000 nih misalnya. Pengamen gitu kan. Saya ngasih pengamen gara-gara lu cepat pergi deh. Beda nggak sama ngasihnya saya ikhlas? Bener nggak? Berarti ketika saya ngasih dan ngebuat lu cepat pergi, itu namanya cuek. Makanya Mbak jadi nggak betah di situ. Karena cuek. Berusaha nggak mikirin, berusaha memaklumi, padahal ignorance. Sehingga sampai kapanpun kalau mbaknya nggak bisa nerima itu, mbaknya yang akan terus mengeluarkan si keputusan-keputusan dengan konsekuensi. Contoh ya, ini saya ada real case, Mbak. Saya punya teman, dia ngomong gini, Bu, gue minta pendapat deh, dia bilang. Kenapa? Teman-teman kantor gue toksik banget, dia bilang. Oh gitu, ya. Udah dari kapan ngerasainnya? Udah 2 tahun. Terus saya bilang, udah kenapa nggak resign sih? Iya ya, dah aja. Tapi karena si 98%-nya ada di kebiasaan, sulit dan takut mengambil keputusan baru karena dia sifatnya adalah konteksnya adalah survival dan seterusnya. Setahun ke depan sama. Problemnya sama, Bu, lingkungan kantor gua toksik ini dari 3 tahun lalu ngomong hal yang sama, lu nggak resign, lu aneh ya gitu. Akhirnya dia mulai, oke deh kalau gitu, gua mau resign aja deh. Resign tuh. Masuk ke kantor baru. Apa yang terjadi, Mbak? Curhatnya sama, Bu, kantor gua toksik banget. Lah, udah resign kan? Ini kantor baru gua udah. Nah, abis gitu saya tuh hampir berapa tahun nggak ketemu aja ya.
Ternyata dia 5 kali saya lupa 5 kali ganti kantor. Dan semua komplainnya sama. Di kantor yang terakhir, pas terakhir ketemu dia ngomong, gue ternyata yang toksik gue, bukan teman-teman gue, katanya. Jadi dimanapun dia ada, dia nganggap orang-orangnya toksik, padahal yang toksik dia gitu. Makanya dia nggak nyambung terus sama siapa-siapa gitu. Nah, artinya, ini real case Mbak, ini real case banget. Ketika dia ngeberesin dirinya, maka dia akan mengeluarkan vibes untuk merubah situasi. Maka kalau kita lebih kecil dari lingkungan, stres pasti. Nah, kita tuh penting untuk lebih besar dari lingkungan. Artinya apa? Power kita, vibrasi kita, kesadaran kita. Nah, untuk lebih besar dari lingkungan, gimana caranya? Embrace. Embrace itu artinya menerima. Mbak, saya mau nanya, setiap orang programnya beda-beda nggak? Pasti. Jadi kalau orang nyebelin, oh emang programnya gitu, beres. Iya, maksud aku tuh kayak, iya oke lah, aku mau maklumininya, oh, mungkin dia emang kayak begitu. Coba kan balik lagi dengan kesabaran, kita kan punya kesabaran tuh ada batasnya kan. Ya Mbak yang ngebatasin. Iya, kalau Mbak nggak ngebatasin. Tar saya mau nanya, ini problemnya jadinya ada di siapa sih sebenarnya? Semua problem pasti ada dari dalam. Udah pasti. Sip ya? Mbak harus diakui dulu bahwa jangan-jangan problemnya saya gitu. Gitu. Karena kalau dari 3 menit, 4 menit ngomong, tipikal Mbak tuh super ngeyel orangnya gitu. Banyak tapi gitu. Jadi susah untuk diprogressing dulu, nyari lagi gitu. Nyari lagi ke sini gitu. Kasaran kata, Mbak punya cita-cita tiap 2 langkah ganti cita-cita gitu. Jadi nggak kemana-mana gitu. Simpelnya kurang lebih begitu. Gampangannya begitu gitu. Ya. Nah, jadi dengan kita belajar gini, at least kita akan ngerti gitu bahwa, oh oke. Kenapa dia responnya gitu? Karena aku mengundang responnya begini gitu. Semua yang di sini ingat ya, gua lagi bete, lu ngerti gua bete kan nggak bisa. Bener nggak? Terus kata orang lain, ya hidup-hidup lu gitu. Dalam artian semuanya nggak bisa kita kontrol. Semuanya kita tidak pernah bisa mengontrol faktor eksternal. Dan itu sistem, Mbak. Semakin Mbak pengen kontrol orang lain, pasti lebih stres. Sip. Tapi untungnya ketika Mbak mengalami ini, jadi pengen belajar. Jadi siapapun yang nyebelin buat diri Mbak, nanti endingnya Mbak akan terima kasih. Kenapa? Karena dia aku jadi belajar ini. Kalau nggak ada dia, aku nggak akan belajar ini. Bener nggak? Maka orang yang paling kita benci, pada akhirnya kita akan berterima kasih sama mereka. Karena tanpa mereka, kita nggak mungkin naik level gitu kira-kira. Nah. Sip? Hah? Oke. Nah, 10 menit lagi Mbak akan ngerti. Pas nanti kita ke sini. Gitu. Di sini nih. Gitu. Udah kita beresin aja sekarang lah siapa gitu. Tapi mungkin lagi PMS bisa aja gitu. Macam-macam lah. Hormonal apa dan lain-lain. Tapi dapat poin saya nggak teman-teman? Dapat ya? Once kita pengen ngerubah di luar, forget it lah. Gitu. Karena ketika kita berusaha mati-matian pengen ngejar kupu-kupu, capek Pak. Pasti lelah. Batinnya lelah. Mentalnya lelah. Gitu. Dan kalau udah mulai lelah, teman-teman cek aja. Begitu teman-teman bangun tidur tidak antusias, itu red flag tuh. Hati-hati aja. Bangun tidur, gitu. Mau ke kantor, itu udah red flag aja. Fix. Karena kata kuncinya ketika ininya sehat, pasti ada antusias di situ. Ya, apalagi begitu ngantor jam 11, 6 jam lagi. Pulang jam berapa? Jam 5 gitu ya. 3 jam lagi. 2 jam lagi. Begitu 1 jam lagi, baru semangat pulang. Begitu Jumat, yes, besok libur. Minggu malam, besok kantor. Udah stres. Itu red flag banget gitu. Hati-hati. Ya, ingat ya, semua adalah pilihan. Your choice. Nah, ini part yang paling, ini ngerti ya? Oke ya? Sip? Sip. Berarti sekarang kita penting untuk membuat intuisi on nggak? Membuat intuisi on nggak kira-kira? Caranya membuat panca indera tidak terlalu aktif,
Sehingga kalau ini tidak memberikan impuls kepada si manas, ini kan kita sebut manas ya, ingat waktu itu ya? Manas atau nafs. Berarti kalau kita mengurangi volume dengar dan lihat, setidaknya, pikiran, perasaan, dan emosi nggak terlalu sibuk gitu. Oke? Nah, terakhir ya sebelum kita coba, kata kuncinya adalah belajar tenang dalam setiap kondisi. Dah, selesai. Nih, saya tebelin. Calming in every condition, relax. Ada gimana? Tenang dulu. Ada gimana? Kalau bahasanya di sholat, tenang itu artinya bukan, tumak nina. Kalau khusyuk itu fokusnya. Karena dalam tenang kita bisa fokus. Dalam tenang kita bisa fokus. Contoh-contoh. Teman-teman pernah nggak lagi nyari sesuatu, saking sibuknya, segala yang kelihatan kayak yang dicari. Bukan. Pernah gitu nggak? Atau lagi nyari orang lagi di keramaian. Mirip semua mukanya. Bukan. Nah, kenapa? Kita lagi dikuasai sama ini. Kita jadi nggak clear seeing namanya. Nggak beneran ngelihatnya nggak jernih gitu kira-kira. Kenapa? Karena kejernihan hati nuraninya banyak dikotori oleh emosi dan egonya gitu. Kan masih ingat ya rumus membersihkan jiwa, ingat nggak? 1, berhenti jadi orang pelit, udah gitu aja. Nah, kalau pelit melulu, ini makin tebal nih. Pokoknya gimana saya untung, orang yang peduli. Yang kedua, kontrol ego pasti. Dan yang ketiga nih teman-teman, obat mujarab cepat masuk ke intuisi, pandai memaafkan kesalahan orang lain, dah selesai. Sok belajar maafin aja. Mau gimana? Dimaafin. Mau gimana? Dimaafin. Dah. Susah memaafkan, chaosnya pasti makin gede. Fix gitu. Makanya semua target apapun. Kan kalau Quran itu ada 6.236 ayat, kalau diperas tuh cuma keluar kata takwa, udah gitu aja. Takwa kalau diperas cuma 3 ini. Jadi teman-teman kita mau belajar Quran, sebenarnya kita cuma lagi mau belajar 3 poin ini aja. Simplinya kurang lebih begitu. Oke? Sip? Nah, maka kita akan mengulang apa yang kita bahas kemarin sekaligus menjawab pertanyaan tadi. Yuk, kita bikin panca indera kita dalam tanda petik volumenya turun, off. Dan ketika ini off, nanti pikiran, perasaan, emosi itu akan semakin tenang. Nah, pikiran, perasaan, emosi, dan panca indera wadahnya di tubuh. Berarti kalau tubuhmu tenang, panca inderamu ikut tenang, ini namanya jiwa. Jiwamu pun ikut tenang. Jadi start tenangnya dari mana? Tubuh dulu. Baru ke panca indera, baru nanti ke jiwa. Ketika jiwamu tenang, intuisi kebuka aja. Sok teman-teman mau nanya apa? Yang intuisi di dalam kita lebih keren dari ChatGPT 5.0. Udah gitu aja. Ditanya apa, bunyi dia. Ditanya apa, bunyi dia. Gitu. Tapi kalau kita nggak pernah terkoneksi, ya nggak akan bisa gitu. Oke? Sip? Nah, sok duduknya diberesin. Tegak. Nanti kenapa harus tegak dan lain-lain banyak sih. Karena tulang punggung kita ini kan reservoir itu apa ya? Tempat mengalirnya energi, maka maaf ya kalau kita menghening tapi males-malesan gini. Susah. Makanya sholat itu beneran tumak ninah kan. Antusias gitu. Oke, pokoknya nyaman, tangannya boleh di relax aja. Badannya penting untuk relax. Kita melakukan relaksasi. Nah, teman-teman note ya. Tubuh kita akan relax tergantung sama nafas. Kalau nafasnya cepat, tubuh nggak relax. Teman-teman pernah ngerasain nggak kalau lagi marah, gitu nggak? Capek nggak? Nah, udah. Berarti begitu nafasnya bukan buru-buru sih. Nafasnya heart rate-nya cepat, tuh tubuh pasti lagi nggak relax. Nah makanya nomor 1, yuk boleh. Mata kan dipejamkan, kenapa? Supaya nggak banyak lihat visual kan. Ini mengganggu gitu.
Nah, dan juga nanti pendengaran kita akan biarkan dia mendengarkan apa yang dia masuk. Sekarang pokoknya silakan teman-teman dipejamkan dulu matanya. Santai dan rileks. Rileks saja. Nah, sesaat kita merem aja tuh pikiran udah nggak suka nih. Dia pengennya ngajaknya mikir apa dan lain. Tapi udah aja nggak apa-apa. Oke. Satu cara tercepat atau satu cara yang paling jitu untuk membuat tubuh kita tenang adalah dengan memperlambat nafas. Jadi silakan merem. Terus coba teman-teman nafasnya diperlambat dari biasanya. Coba sadarin deh. Silakan. Diperlambat aja. Tarik nafas perlahan. Buang nafas perlahan. Tarik perlahan. Buang lagi perlahan. Silakan. Lebih pelan, dan lebih pelan. Dan cari titik yang paling bisa pelan banget. Kalau biasanya narik sekitar 5 atau 6, coba ke 7 atau ke 8 atau ke 9 hitungannya. Sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Dan sambil rasain teman-teman, nafas tuh nikmat banget loh. Dan jarang kita mensyukuri nikmat nafas gitu. Dan ingat ya, mau sekaya apapun, secantik apapun, seganteng apapun, nggak nafas, dikafani tetap gitu. Karena nafas itu adalah hidup. Coba dirasain. Kepalanya tidak terlalu tunduk dan tidak terlalu tengadah. Santai aja. Relax. Coba nikmati saat-saat ini, momen-momen ini. Dan biar pendengaran kita mendengarkan apa yang dia mau, apa yang kita dengar tidak dianalisa. Dengerin aja. Gak usah berusaha untuk mengerti. Termasuk kata-kata ini juga teman-teman gak usah pengen ngerti gimana, gak usah. Dengerin aja. Nah, sekarang nafasnya nggak usah diatur-atur lagi. Karena udah lumayan lebih rileks. Sekarang tugas kita adalah coba saksikan nafasnya masing-masing. Tonton aja. Dan sadari nafas itu bisa aku atur, tapi tanpa aku atur, dia hidup. Dan apapun suara yang kita dengar,
hanya saksikan sebagai suara. Nah, memang ketika kita tidak terlatih, kita akan gak betah, tapi that's okay, santai aja. Santai dan rileks supaya bisa lebih fokus. Saya pakai alat bantu. Teman-teman hanya menikmati aja. Santai dan rileks. Jika pikiran mengambil alih, ngajak untuk ke masa depan, ke masa lalu, kembalilah ke nafas. Fokus ke nafasnya. Santai dan rileks. Izinkan dirinya untuk hadir utuh di sini saat ini dengan mendengarkan semua apapun tanpa penilaian, tidak terganggu dengan suara apapun karena semuanya hanya suara. Santai dan rileks. Santai dan rileks. Biarkan dan izinkan untuk rileks.
santai dan rileks. Izinkan dirinya untuk istirahat. Istirahatlah sejenak dari ketakutan, dari kekhawatiran, dari keinginan, dari kesibukan apapun. Lepaskan. Santai dan rileks. Santai dan rileks. Dan tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Ketika sudah merasa cukup, matanya boleh dibuka perlahan, jangan buru-buru. Dan boleh mengusap wajahnya penuh dengan bersyukur, berterima kasih. Kita boleh tepuk tangan. Ngerasain apa, Mbak? Pas lagi di saat fokus ke nafas. Oh, ini pakai mic-nya biar kedengeran. Sorry. Ya. Dipegang aja sambil. Nah, gitu. Pas di saat fokus untuk ke pernafasan itu pemicunya tuh buat ngontrol, cari-cari nafasnya nggak terlalu cepat debar, terasa sampai di jantung debar lebih kuat. Dan itu terus aku cari-cari sendiri gitu ngontrol nafas, masih terasa kayaknya pacuan untuk tarik nafas itu pendek. Pendek ya? Iya. Begitu aja. Oke. Tapi after release, ya apa yang dirasain? tenang sih gitu aja yang dirasa. Oke, makasih. Boleh kita Siap. tepuk tangan? Berikutnya. Sama Pak Kabu, relax, tenang, terus bersyukur ya ternyata saya masih hidup gitu. Ternyata hidup itu ternyata kumpulan nafas ya gitu. Selama ini nggak pernah bersyukur gitu. Sibuk sendiri terus, pikiran sibuk terus. Tadi alhamdulillah lepas dunia tuh coba dikontrol, nggak dipikirin apapun, nggak didengar, nggak di ini gitu. Enak sih, enak banget. Dan Ibu mungkin mulai bisa memberi jawaban gimana cara kesini tuh ya, at least latihan kayak tadi itu sangat membantu nanti. Oke, Iya, boleh betul. tepuk tangan, keren. Lanjut. Kayaknya lebih tenang, terus ada yang narik gitu. Terus terus kayaknya ada suara mendengung gitu, dari pelan, sedang sampai yang keras, terus berhenti lagi, nanti ada suara lagi. Saya Itu aja. sengaja pakai simbol itu supaya teman-teman bisa fokus. Oh, Tapi rasanya apa?
Lebih tenang sih, relax. Lebih tenang, relax. Udah. Makasih. Boleh tepuk tangan. Waktu merem mata itu rasanya kayak ada kumpulan cahaya kecil terus terang, terus redup lagi kayak gitu aja. Kecil terang gitu. Tapi afternya fresh gitu, pas begitu buka mata fresh banget. Fresh ya. Kayak habis bangun tidur semalaman gitu rasanya. Oke, keren. Boleh tepuk tangan. Keren. Kalau aku tadi awal-awal kan pas baru nutup masih kayak semerawut, terus pas merem apalagi coba fokus, tiba-tiba dengar suara langsung kayak tenang, terus kayak ada cahaya, terus redup, ntar tiba-tiba badan pas udah melek kayak entengan sih. Oke, thank you. Boleh tepuk tangan juga. Keren, Mbak. Aku tenang juga sih ya Bu, pas tutup mata tuh emang kayak rada susah ngatur nafasnya karena dengar detak jantung sendiri kan duk cepat gitu. Terus begitu udah apalagi dibunyiin suara itu agak tenang juga, dan pas melek lagi ngusap muka itu udah fresh banget bener. Fresh ya? Fresh banget bener. Mantap. Silakan. Kita silakan. Ini kayaknya kualitas tidurnya pada nggak bagus ya? Kayaknya. Ya. Pas pertama kali tutup mata itu agak sesek nafasnya, terus lama-kelamaan jadi tenang dan bisa ngatur nafas jadi lebih pelan-pelan lagi. Terus terakhiran itu pas tutup mata ada cahaya, tapi ada warnanya, ada warna biru sama merah. Terus pas buka mata itu langsung cerah lagi, kayak bangun tidur. Oke. Itu berarti kelelahan yang boleh. Ini sih. Tadi tuh pas lagi penjamin mata gelisah, nggak tenang. Iya. Pas pejam? Iya. Pasti. Terus? Gelisah, terus nggak tenang, terus mencoba atur nafas juga kan tadi perlahan-lahan. Terus pas denger suara jadi kayak agak rileks, walaupun masih nggak tenang, tapi diusahain untuk kayak bisa rileks gitu. Terus udah bisa rileks, pas buka mata enakan. Oke, thank you. Boleh kita buka lagi. Mbak, gimana Mbak Eka? Coba. Udah mulai terasa nggak? Lebih relax aja sih, udah itu doang. Gimana Sri? Lebih relax aja. Lebih relax ya? Lebih tenang. Nah, itu aja. Oke, thank you. Keren. Mas? Lebih relax sih, tapi awal-awal sempat kayak banyak pikiran gitu, terus kayak sempat nginget ketarik ke masa lalu gitu. Terus tiba-tiba kayak langsung kosong dan kayak lebih tenang aja sih. Oke. Iya. Oke, thank you. Mbak? Lebih rileks sama tenang. Pas awal dibunyiin itu pikirannya lagi banyak banget, terus tiba-tiba langsung jadi putih, gak ada pikirannya. Habis itu rileks. Oke, mantap. Nanti saya cerita ya kenapa harus pakai ini, nanti next pertemuan kita ngomongin lagi. Iya, kalau saya merasakan awal pertama itu agaknya pernapasan itu kayak nyesek gitu ya, berat. Iya. Tapi kalau setelah beberapa lama kemudian tuh tenang nih bawahnya. Iya, mungkin itu yang rasakan. Ya. Dan kalau nafas makin pendek tuh biasanya emosinya memang ya tadi yang memang kebanyakan orang modern tuh pasti gitu juga. Karena emosi gitu ya, ketakutan kalau ada. Jadi bikin nafas tuh pendek gitu. Nah itu penting untuk dilatih. Makasih Pak. Boleh ulang. Jujur yang agak susah fokus karena mungkin distractionnya terlalu besar. Iya. Dan soalnya aku mungkin tipikalnya kalau emang terlalu banyak distraction tuh buat fokusnya agak lebih lama. Jadi kayak di menit-menit awal, apalagi terutama tadi di luar kan ada suara kenceng banget. Iya, iya. Itu langsung bubar tuh. Cuman dengan singing bowl-nya itu lumayan agak narik lagi kayak oke, let's fokus, coba inhale lagi, exhale lagi. Nah itu baru mulai balik lagi sih. Oke. Tapi kan kita tahu ya bahwa kita nggak bisa kontrol eksternal. Jadi mau terdistraksi apapun, kalau kita mendengarkan itu hanya suara, nanti kita akan terlatih. Iya. Oke ya, boleh teman-teman. Sama sih kayak Mbak Dian ya, karena ada gangguan dari suara ini nih. Aku kan lumayan light sleeper, jadi kalau tidur tuh ada suara dikit bisa. Nah cuman jadi aku lebih fokusin mungkin tadi nafasnya. Jadi bener kata Kang Abu, kalau nafasnya lebih nariknya tuh lebih dalam, tuh kayak ada rasa merinding itu ke kepala, kayak enak banget gitu sih. Gitu. Itu sih yang aku dapat hari ini. Thank you, keren. Terima kasih.
Kalau aku tadi ya di awal-awal emang kayak nafasnya makin cepet ya, kayak berdebar-debar. Tapi terus saya nikmatin gitu, lama-lama nggak kerasa napas. Terus akhirnya saya nggak dengar suara apa-apa lah. Terus waktu ada suara singing bowl tuh emang kayaknya enak banget ya. Terus abis itu udah saya nggak denger apa-apa. Tapi nggak tidur juga sih sebenarnya. Cuman kayak enak aja. Wah, keren. Sip ya, teman-teman, dirasain apa yang dirasain sekarang. Nanti next pertemuan kita akan dalemin lagi sedikit. Jadi next pertemuan nanti akan ada 1 jurus lagi. Jadi ya balik lagi sih, yang terpenting adalah kita melatih. At least teman-teman sehari adalah semenit 2 menit cuma duduk santai, dah. Nanti 4 jam berikutnya duduk santai, bentar semenit it's okay, 2 menit it's okay. Tapi yang penting jangan lupa banyak-banyak mengunjungi hati nuraninya masing-masing gitu kira-kira. Karena hati nurani itu sangat dirindukan untuk dikunjungi. Kasihan dia udah nunggu lama untuk kita kunjungi tapi kitanya jarang datang gitu intinya. Oke? Sip? Ada pertanyaan? Aman ya? Dilatih ya? Kalau latihannya benar sebetulnya 21 hari nggak boleh bolong, itu oke banget. Karena di hari ke-22 kita akan dapat sesuatu gitu. Kenapa? Karena 21 hari itu program reprogramming diri kita untuk membuat habits baru gitu. Nah teman-teman silahkan diniatkan aja, at least sehari-hari jangan lupa untuk berkunjung ke ruang batin nuranimu gitulah kira-kira. Hatur nuhun, mohon maaf lahir dan batin, wabillahi taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh tepuk tangan? Keren, mantap, 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 mantap.